Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah ini. Sebuah pujian akan mengiringi saat teduh kita pagi hari ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Juga selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah lewat streaming. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini oleh anugerah Tuhan kita kembali ada di bait-Nya untuk menikmati segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Mari beri salam kiri dan kanan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, siap untuk menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi.
Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sejemput kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datang dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Ibadah raya pada pagi hari ini ditabiskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turunlah ke atas kita semua dan terimalah kasih karunia, rahmat, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Tuhan itu baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Biarlah pada pagi hari ini kita mau naikkan syukur kita kepada Dia. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari dengan lebih sungguh kita naikkan syukur kita. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu
jemaat Tuhan katakan sama-sama pujian ini. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini. Kita ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik di dalam hidup kita. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehari aku ada. Amin. Terima kasih Tuhan. Teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis Engkau baik Tuhan, teramat baik. Haleluya. Kami naikkan syukur kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan, teramat baik dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik dalam hidup kami. Teramat baik di dalam hidup kami. Itulah yang boleh kami rasakan dari hari ke hari Tuhan. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami untuk kami naikkan ucapan syukur kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus bersorak buat Engkau. Kami terus boleh merayakan kemenangan-kemenangan kami yang boleh kami peroleh karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua yang boleh mengucapkan syukur kepada Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Engkau baik Tuhan. Biarlah pagi ini kita mau naikkan syukur kita. Kita mau memasuki gerbang Allah. Dan naikkan syukur bersorak buat Dia. Amin. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan-Ku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dan dengan hati yang bersyukur, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dengan hati bersyukur, masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan-Ku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan semuanya, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Kebaikannya boleh kita rasakan dari hari ke hari sampai hari ini. Dia selalu baik buat kita. Dikatakan sama-sama. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Sekali lagi beri sorak-sorai buat Tuhan. Amin. Kasih-Nya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Harapan kemerahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku.
Dalam setiap langkah dan hembusan nafas kita, Dia ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu untuk selamanya. Dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Mari katakan sama-sama. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Letakkan harapan
kasih-Mu Tuhan dan nyata di dalam kehidupan kami. Sebab itu Bapa di sorga, biarlah hidup kami hanya untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Bapa di sorga, pagi hari ini kembali kami ada di bait-Mu, membawa hidup kami sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Sembari membuka diri kami untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Buka hati dan pengertian kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Kami manusia yang terbatas, penuh dengan kelemahan, termasuk terbatas dalam memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Sebab itu kiranya urapan Roh Kudus-Mu menaungi kami semua, sehingga berita firman Tuhan yang disampaikan dapat kami pahami dengan baik dan dapat kami aplikasikan di dalam hidup kami masing-masing. Karena kami sadar Tuhan, sesuatu baru terjadi, bukan saja pada waktu kami mendengar, tetapi ketika kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap untuk menerima firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Mari siapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Judul renungan pada pagi hari ini adalah menyaksikan kemurahan Tuhan, menemukan kekuatan di tengah kelelahan hidup. Saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dalam Mazmur pasal yang ke-27, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam. Mazmur 27 ayat 4 sampai yang keenam. Demikian firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, izinkan saya memulai dengan beberapa pertanyaan jujur buat kita. Jawablah dalam hati kita masing-masing. Pernahkah Bapak Ibu Saudara bangun di pagi hari dan sebelum kaki menyentuh lantai, beban hidup sudah terasa menekan di pundak kita. Rasanya seperti kita membawa ransel yang berisi batu bata kemanapun kita pergi. Pernah merasa begitu? Bangun tidur, kaki belum nyentuh tanah, lantai maksud saya, rasanya kok berat. Mau berangkat kerja itu tidak semangat. Sebab beban itu rasanya kok begitu berat. Atau pernahkah Bapak Ibu Saudara menatap langit-langit kamar di tengah malam, sementara pikiran kita berpacu mungkin lebih cepat dari kereta api, memikirkan bagaimana hidup ini, memikirkan tagihan yang belum terbayar, kesehatan yang menurun, masalah keluarga yang tak kunjung usai, dan pekerjaan yang semakin menguras jiwa kita. Pernah berpikir begitu atau mengalami begitu? Dan yang mungkin pertanyaan yang mungkin paling spesial buat kita, pernahkah di puncak kelelahan itu, puncak pergumulan itu, Bapak Ibu Saudara berdoa tetapi yang keluar hanya desahan saja. Kita mungkin bertanya atau berkata dalam hati, Tuhan, di mana Engkau? Apakah Engkau masih melihat dan memperhatikan aku? Masih adakah kemurahan-Mu bagiku? Nah, jika ada di antara kita yang merasakan hal itu,
kita tidak sendirian, Bapak Ibu Saudara. Kelelahan dalam perjuangan adalah bagian dari realitas hidup di dunia yang fana ini. Namun firman Tuhan hari ini bukan datang untuk menambah beban kita, melainkan untuk mengangkatnya. Hari ini saya mengajak kita untuk belajar dari seorang raja, seorang pejuang yang bernama Daud. Dan kalau kita lihat Alkitab, orangnya, hidupnya penuh dengan pelarian, penuh dengan ancaman dan pengkhianatan. Namun di tengah semua itu, ia menemukan sebuah rahasia, sebuah kunci untuk tidak hanya bertahan, tetapi untuk berkemenangan. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudara, dari Mazmur pasal 27, saya mengajak kita untuk menemukan cara untuk mengubah desahan kita, pergumulan kita menjadi sorak-sorai. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menyaksikan kemurahan Tuhan, bahkan ketika mata kita hanya melihat kesulitan. Mari kita sama-sama buka hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Nah, Raja Daud menulis Mazmur ini dalam situasi yang mungkin sangat mirip dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dikelilingi oleh musuh, menghadapi ketidakpastian dan merasakan tekanan yang luar biasa. Apa yang ia lakukan? Apakah ia membuat daftar strategi perang? Apakah ia mengumpulkan lebih banyak sekutu? Ternyata tidak. Hal pertama yang ia nyatakan adalah sebuah kerinduan yang bisa dibilang kerinduan yang radikal. Nah, dari sinilah kita menemukan yang saya sebut sebagai 3 pilar kekuatan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan di tengah-tengah kelelahan atau perjuangan hidup kita. Yang pertama, satu permintaan di tengah 1000 pergumulan. Satu permintaan di tengah 1000 pergumulan. Ayat 4, dia katakan begini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik frasa ini, satu hal, only one, satu hal. Bukan 10, bukan 5, tetapi satu hal. Bayangkan di tengah 1000 masalah yang mengepungnya, Daud menyaring semua keinginannya menjadi satu permintaan utama. Apa itu? Bukan kemenangan atas musuh, dia bisa minta itu. Bukan kekayaan, dia bisa minta itu. Bukan pula kesehatan, dia bisa minta itu. Bukan popularitas, itu juga tersedia. Permintaan utamanya adalah kehadiran Tuhan. Untuk diam di rumah Tuhan, untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah revolusi dalam cara kita berdoa. Mari kita jujur, seringkali doa kita itu menjadi seperti daftar belanjaan untuk Tuhan. Tuhan, tolong bayar cicilan rumahku Tuhan. Tuhan, sembuhkan penyakitku. Tuhan, ubah sikap atasanku. Tuhan, bereskan masalah anak-anakku. Doa-doa ini tidak salah Bapak Saudara, itu baik. Tetapi jika hanya itu yang kita minta, kita hanya berfokus pada masalah, bukan pada pemberi solusi. Yang kita minta hanya bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah kita. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi jika hanya itu yang kita minta, maka kita hanya berfokus pada masalah, bukan kepada pribadi yang memberikan solusi bagi masalah kita. Kuncinya Bapak Ibu Saudara, saat dunia menuntut 1000 jawaban dari kita, fokuskan hatimu hanya satu pribadi yang memegang semua jawaban itu.
Tak ulangi lagi. Saat dunia menuntut 1000 jawaban dari kita, mari fokuskan hati kita hanya pada satu pribadi yang memegang semua jawaban itu. Saya kasih contoh kesaksian. Ada seorang profesional muda, sebut saja namanya Budi. Pekerjaannya menuntut, targetnya tinggi. Dan persaingan di kantor itu sangat ketat. Bapak Ibu tentu paham apa yang saya maksud. Setiap hari ia berangkat pagi pulang malam. Dan stres menjadi sarapannya. Doanya setiap pagi di mobil adalah, Tuhan semoga meeting hari ini lancar. Tuhan semoga bos suka presentasi saya. Tuhan semoga aku dapat bonus. Tapi ia merasa semakin cemas dan lelah. Suatu hari, ia membaca Mazmur 27 ayat 4 ini. Ia tertampar. Ia memutuskan untuk mengubah doanya. Selama seminggu, ia tidak meminta apapun terkait dengan pekerjaannya. Doanya di mobil berubah menjadi, Tuhan, pagi ini aku tidak minta apa-apa. Aku hanya ingin merasakan hadirat-Mu. Tunjukkan aku satu saja kebaikan-Mu hari ini. Biarlah aku memandang kemurahan-Mu. Apa yang terjadi? Saudara tahu? Ya tentu tidak tahu. Masalah di kantor ya tentu saja tidak langsung hilang. Tapi hatinya berubah. Ia menjadi lebih tenang. Biasanya kan stres. Turun dari mobil ke kantor sudah tadi itu. Doanya itu kan kecemasannya. Dan ia mulai melihat hal-hal kecil yang tadinya terabaikan. Misalnya senyum tulus dari office boy ketika menyambut karyawan datang. Cuaca cerah di tengah kemacetan yang biasanya dia mengumpat-ngumpat. Dan ini yang menarik. Ide cemerlang yang tiba-tiba muncul yang biasanya tidak terjadi. Fokusnya bergeser dari masalah kepada Tuhan. Dan itu memberinya kekuatan baru yang luar biasa. Saudaraku, pertanyaan saya, apa satu hal yang menjadi fokusmu minggu ini? Apa satu hal yang menjadi fokusmu minggu ini? Tentu saudara yang bisa menjawabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, satu perlindungan di tengah 1000 ketakutan. Satu perlindungan di tengah 1000 ketakutan. Ayat yang kelima, saya bacakan ulang. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Inilah hasilnya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mencari hadirat Tuhan sebagai prioritas utama. Kita menemukan perlindungan yang sejati. Saya ulangi. Ketika kita mencari hadirat Tuhan sebagai prioritas utama. Kita menemukan perlindungan yang sejati. Perhatikan 3 kata kerja yang penuh kuasa di sini. Melindungi, menyembunyikan, dan mengangkat. Ketika badai finansial menerpa misalnya, Tuhan melindungi kita dalam pondoknya. Ketika gosip dan fitnah menyerang reputasi kita, Tuhan menyembunyikan kita di kemahnya. Ketika kita merasa tenggelam dalam lautan depresi dan kekecewaan, Tuhan mengangkat kita ke atas gunung batu yang kokoh. Perlindungan ini bukan berarti kita kebal dari masalah. Oh no, enggak begitu. Hujan pasti tetap turun, badai pasti tetap datang. Tetapi kita tidak akan basah kuyup dan terseret arus. Karena kita berada dalam tempat perlindungan yang aman. Di mana kita bisa melihat badai itu dari tempat yang tinggi dan aman bersama dengan Tuhan. Kuncinya adalah perlindungan Tuhan bukanlah jaminan bebas masalah. Tetapi jaminan penyertaannya yang teguh di setiap masalah. Saya ulangi lagi. Perlindungan Tuhan bukanlah jaminan bebas masalah, tetapi jaminan penyertaannya yang teguh di setiap atau di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Saya kasih contoh lagi, kesaksian. Ada seorang ibu, ya sebut saja namanya Ibu Santi, yang putranya divonis menderita penyakit langka. Oh sudah pasti Bapak Ibu Saudara, saya tidak perlu jelaskan panjang lebar. Pasti hatinya hancur. Setiap malam ia menangis. Dihantui oleh 1000 ketakutan.
Muncul pertanyaan, bagaimana biaya pengobatannya? Bagaimana masa depannya? Apakah ia akan sembuh? Rasa takut itu melumpuhkannya. Dalam sebuah persekutuan doa, seseorang membagikan ayat 5 ini. Malam itu Bapak Ibu Saudara, alih-alih memohon kesembuhan dengan panik, ibu ini hanya berdoa, Tuhan, jujur, aku sangat takut. Tapi firman-Mu berkata, Engkau menyembunyikan aku. Malam ini, sembunyikan aku dan anakku dalam kemah-Mu. Angkat kami ke atas gunung batu-Mu, di mana ketakutan tidak bisa menjangkau kami. Masalah belum selesai. Tapi ia mulai membayangkan dirinya dan anaknya berada dalam sebuah tempat perlindungan ilahi. Ajaibnya Bapak Ibu Saudara, kedamaian yang melampaui akal mulai memenuhi hatinya. Ketakutannya jelas tidak lantu lenyap seketika, fakta belum berubah. Anaknya masih dia lihat, kondisinya masih sama. Tapi kuasa dari ketakutan itu sudah dipatahkan. Ia mendapatkan kekuatan baru untuk mendampingi anaknya dengan iman, bukan dengan kepanikan. Faktanya belum berubah, tapi cara memandangnya sudah berubah. Bapak Ibu Saudara, di manakah gunung batu perlindungan kita saat ini? Apakah di rekening bank, pada koneksi, atau di dalam Tuhan? Hanya kita yang bisa menjawab itu. Di manakah gunung batu perlindungan kita hari ini? Apakah di dalam Tuhan atau pada sesuatu yang lain? Yang ketiga, satu kemenangan yang melahirkan pujian. Ayat yang ke-6. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Mu aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ini adalah puncaknya. Setelah memfokuskan hati pada hadirat-Nya, ayat yang keempat, dan mengalami perlindungannya, ayat yang kelima, maka lahirlah sebuah perspektif baru, cara pandang baru, yaitu perspektif kemenangan. Perhatikan kata sekarang, bukan nanti kalau masalah sudah selesai. Tetapi sekarang, di tengah kepungan musuh, entah itu utang, musuh hari ini, entah itu utang, entah itu penyakit, entah itu kesepian, entah itu keputusasaan. Daud berkata, dan semoga kita juga berkata yang sama. Sekarang tegaklah kepalaku, imannya mengangkat kepalanya yang tertunduk lesu. Dan apa responnya? Dia tidak mengeluh. Musuh di sekeliling, situasi belum berubah, peta perang belum berubah. Dia tidak diam. Responnya adalah korban sorak-sorai. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pujian yang dipersembahkan saat kita tidak merasakan apa-apa. Ini adalah ucapan syukur yang dinaikkan saat keadaan masih sulit, masalah belum selesai. Dan ini adalah deklarasi iman bahwa Tuhan kita lebih besar daripada problem, masalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Kuncinya adalah penyembahan kita bukanlah respon atas kemenangan yang sudah terlihat, tapi adalah senjata untuk meraih kemenangan yang kita imani. Penyembahan kita adalah respon atas kemenangan yang sudah terlihat, tetapi bukan respon atas kemenangan yang sudah terlihat, kan belum kelihatan, tetapi adalah senjata untuk meraih kemenangan yang kita imani. Jadi kita menyembah Tuhan bukan karena sudah menang, sudah kalah musuhnya, masalah sudah selesai. Oh no, belum, mungkin masih beberapa waktu. Tetapi adalah semacam senjata untuk meraih kemenangan yang Bapak Ibu Saudara dan kita imani. Saya kasih lagi satu cerita. Seorang pengusaha, ya sebut saja namanya Pak Anton.
Bisnisnya diambang kehancuran pasca pandemi. Kita tahu ini kan kisah yang tipikal sekali. Banyak pengusaha-pengusaha yang nyaris kolaps ketika pandemi. Situasi berubah, daya beli masyarakat berubah, dan lain sebagainya. Utangnya menumpuk. Karyawannya terancam PHK. Setiap hari ia hanya melihat tumpukan surat tagihan. Musuh itu nyata bagi dia dan ada di sekelilingnya. Ia merasa gagal, merasa kalah. Nah, suatu minggu ia mendengar khotbah tentang ayat ini. Ia pulang ke kantornya yang sepi. Di tengah ruang yang penuh dengan ketidakpastian itu, ia tidak buka buku kas. Biasanya tiap hari dia buka buku kas. Ini utangnya masih berapa? Kapan penagihnya datang? Kali ini dia tidak buka itu. Tapi ia buka hatinya. Dan ia mulai menyanyikan lagu-lagu pujian dari masa mudanya. Ketika dia mulai ikut Tuhan, kita mungkin punya pengalaman, ada lagu-lagu favorit yang kita ingat, yang kita suka nyanyikan ketika kita mulai ikut Tuhan. Dia mulai coba nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang biasa dia nyanyikan pada masa mudanya. Ya memang jujur saja awalnya terasa aneh dan memang seperti dipaksakan. Tapi ia terus melakukannya sebagai korban. Ia menyembah Tuhan bukan karena keadaan baik, tetapi karena Tuhan itu baik. Ia menyembah Tuhan bukan karena keadaan baik, tapi karena Tuhan itu baik. Sesuatu terjadi dalam dirinya. Oh, situasi sekali lagi belum berubah. Untuk pertama kalinya dia merasakan beban berat itu terasa terangkat darinya. Sekali lagi, situasi belum berubah. Utangnya masih menumpuk. Karyawannya masih terancam di PHK. Tapi untuk pertama kalinya, dia merasa bebannya itu terangkat. Hatinya tertunduk lesu, yang tadinya begitu. Kini bisa tegak. Dan apa yang terjadi? Semangat juangnya kembali. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang dikuatkan. Nah, ia mulai melihat solusi-solusi kreatif yang sebelumnya tidak terpikirkan. Hidup itu kan begitu Bapak Ibu. Kalau kita ada masalah, biasanya kan kita pikir masalah. Padahal ada solusi yang kalau kita mau fokus saja, kita bisa melihat solusi kreatif. Nah, ketika bebannya terangkat, dia mulai melihat solusi-solusi kreatif bisnis yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Pujiannya mendahului kemenangannya. Saya tidak perlu teruskan ceritanya, kita bisa kira-kira seperti apa akhirnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pertanyaan saya, sudah berapa lama kita tidak mempersembahkan korban sorak-sorai kepada Tuhan? Apakah kita hanya melihat masalah? Oh nanti Pak, kalau masalah sudah selesai. Nanti kalau pergumulan kita sudah selesai. Nanti kalau doa saya sudah dijawab. Baru saya akan buat sorak-sorai. Kalau perlu tak undang pendeta, tak syukuran di rumah. Apakah seperti itu? Kita sudah memulai dengan pertanyaan tentang kelelahan. Di pendahuluan saya tadi. Kita telah berbicara tentang beban berat dan malam-malam tanpa tidur. Firman Tuhan hari ini tidak meniadakan realitas pergumulan itu. Namun ia memberikan kita sebuah peta jalan ilahi untuk melewatinya. Realitas hidup berat itu realitas. Itu tidak bisa disangkal. Hidup ini berat, hidup ini penuh perjuangan, itu fakta, tidak bisa disangkal. Namun firman Tuhan hari ini, pagi ini, memberikan kita semacam sebuah map, sebuah peta jalan ilahi untuk kita melewatinya. Bukan menghindarinya, melewatinya. Yang pertama tadi, satu permintaan. Apa peta jalannya? Satu permintaan. Maka pindahkan fokusmu dari 1000 masalah kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Jadikan hadiratnya kerinduan utama kita. Yang kedua, satu perlindungan. Imanilah bahwa di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, ada tempat persembunyian yang aman. Ada gunung batu yang kokoh yang akan mengangkat kita dari lumpur keputusasaan. Dan yang ketiga, satu kemenangan. Mulailah memuji Dia sekarang.
angkatlah kepalamu, persembahkan korban sorak-sorai, karena pujian kita adalah deklarasi kemenangan yang akan Tuhan genapi. Bapak Ibu Saudara, kelelahan itu nyata. Tetapi kemurahan Tuhan jauh lebih nyata. Masalah Anda mungkin besar sekali, tapi Tuhan kita jauh lebih besar. Maka dari itu saya menantang Anda untuk seminggu ke depan. Saya men-challenge kita untuk seminggu ke depan. Saya tidak akan meminta hal-hal yang muluk-muluk, enggak. Saya menantang kita untuk melakukan apa yang saya sebut sebagai puasa mengeluh dan diet firman. Selama 7 hari ke depan. Kalau saudara mau. Challenge-nya begini. Setiap kali kita tergoda untuk mengeluh tentang masalah. Masalah kan banyak sekali. Masalah di rumah, masalah di kantor, masalah dalam pelayanan. Pokoknya gak usah dikira-kira, gak usah dihitung-hitung, pasti banyak. Setiap kali kita tergoda untuk mengeluh tentang masalah. Entah itu dalam hati, atau kepada pasangan, atau kepada siapa, atau ke medsos. Orang kan suka curhat juga masalahnya di medsos. Nah, ketika kita tergoda untuk mengeluh tentang masalah, berhenti, ambil napas. Masalahnya ada. Dan kita biasanya kan secara logis, secara alamiah, orang kan langsung mengeluh. Aduh. Ketika kita tergoda untuk mengeluh karena masalah yang fakta tidak bisa dihindari, stop, berhenti, ambil nafas. Buka ponsel kita atau Alkitab, saya yakin semua ponsel kita ada Alkitabnya. Lalu baca Mazmur 27 ayat yang keempat ini. Kalau memungkinkan, baca keras-keras. Tapi kalau tidak memungkinkan, baca saja dalam hati. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sulit kira-kira? Tidak sulit. Ketika tiba-tiba ada godaan untuk mengeluh, tidak usah teriak-teriak kalau tidak memungkinkan. Langsung buka Alkitab. Kalau perlu dihafal. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan menikmati bait. Ngomong dalam hati. Tapi kalau memungkinkan, saudara, kalau perlu teriak di kamar. Tuhan, satu hal yang kuinginkan, bla bla dan seterusnya. Setiap kali kita ada godaan, selama seminggu saja, setiap hari. Setiap hari pasti ada banyak godaan kita untuk mengeluh. Melayani pelanggan yang angel lah, menghadapi atasan yang susah lah, menghadapi bawahan yang susah diatur lah. Pokoknya ada banyak alasan bagi saya dan saudara untuk mengeluh. Tapi setiap kali godaan itu muncul, ngomongkan Mazmur 20 ayat 4 tadi ini. Lakukan itu setiap kali godaan mengeluh itu datang. Gantikan setiap keluhan kita dengan satu deklarasi kerinduan akan Tuhan. Dan nanti kita lihat apa yang akan terjadi pada hati dan pikiran dan semangat kita dalam seminggu ke depan. Nanti kita akan lihat. Ada bedanya apa enggak? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan kelelahan merampas mahkota kita. Jangan biarkan pergumulan membungkam pujian kita. Hari ini, pagi hari ini, pilihlah untuk mengangkat kepala kita. Pikirkan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, karena saat kita menyaksikan kemurahan-Nya, kita sedang berjalan menuju kemenangan yang Tuhan berikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita naikkan pujian. Satu hal yang kurindu. Sebuah pujian lama, tapi kiranya ini menggambarkan hati kita dan kerinduan kita akan Tuhan. Berdiam di dalam rumah-Mu, menikmati kemurahan Tuhan. Mari hidupi firman Tuhan pagi hari ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
kita, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi kita naikkan dengan iman kepada Tuhan. Satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Nikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang penuh kemurahan, kami datang di hadapan-Mu apa adanya. Sebagian dari kami datang dengan hati yang sangat lelah, pundak yang berat dan jiwa yang letih. Kami jujur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu dari Mazmur 27 hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk mengubah fokus kami. Ampuni kami jika selama ini kami lebih fokus pada masalah kami daripada pada Engkau sang pemegang solusi. Tuhan Yesus, kami mau meminta satu hal itu hari ini. Kami rindu hadirat-Mu lebih dari apapun. Jadilah kerinduan terbesar hati kami.
Kami imani janji perlindungan-Mu. Sembunyikan kami dalam kemah-Mu saat bahaya datang. Angkat kami ke atas gunung batu-Mu saat kami merasa tenggelam. Dan ya Roh Kudus, bangkitkanlah roh pujian di dalam hati kami. Beri kami kekuatan untuk mempersembahkan korban sorak-sorai, bahkan di tengah air mata. Kami mau mengangkat kepala kami sekarang karena kami percaya Engkau sedang bekerja untuk kemenangan kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengar firman ini. Kuatkan mereka untuk tantangan seminggu ke depan. Biarlah kemurahan-Mu menjadi nyata dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan dan kemenangan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rumah Diakonia Tarlian Gia Kudus. Salah satu visi Gia Kudus adalah Be Fruitful Church atau menjadi gereja yang berbuah, yang kuat dalam pelayanan kasih. Gia Kudus memiliki kerinduan untuk membangun sebuah rumah diakonia. Tujuan dibangun rumah diakonia adalah untuk menolong para perempuan lanjut usia yang membutuhkan pendampingan dan perawatan di usia tua mereka. Rumah diakonia ini rencananya akan dibangun di atas tanah seluas 210 meter persegi, terletak di Jalan Sunan Muria Gang Buntu, Desa Gelantengan, Kudus. Tanah ini merupakan pemberian seorang ibu yang mengasihi Tuhan, bernama Ibu Tarlian. Untuk mengenang perbuatan kasihnya, Gia Kudus memberi nama rumah diakonia ini sebagai Rumah Diakonia Tarlian. Rumah Diakonia Tarlian terdiri dari 5 kamar. Masing-masing kamar dapat ditempati oleh 2 orang. Setiap kamar dilengkapi perabot yang memadai dan kamar mandi dalam. Ada ruang untuk berkumpul bersama, ruang check-up medis dan kantor. Di lantai 2 terdapat dapur dan ruang servis area. Kiranya pembangunan rumah diakonia Tarlian ini dapat memberkati para lansia. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dukung pembangunan ini melalui doa, daya, dan dana. Yang terbeban dapat mengirimkan dana melalui rekening yang tertera di bawah ini. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Shalom seluruh jemaat Giaku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan minggu ini. Berdasarkan surat permohonan menjadi anggota, maka dengan ini diumumkan bahwa terhitung sejak minggu ini, tanggal 27 bulan Juli tahun 2025, Saudari Lim Leoni Cecilia Christi telah resmi menjadi anggota Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Selamat bergabung dengan keluarga besar Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Pada hari Sabtu, 9 bulan Agustus 2025, pukul 7 pagi, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara saudara Peter Lawrence Olomni S. dengan saudari Nurlita Spadanianti. Bertempat Gereja Isa Al-Masih Kudus, akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Elisa Samuel. Mohon dukungan doanya. Apabila ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Bapak Pendeta Minggu paling lambat hari ini. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 14 dan 28 bulan Agustus, jam 10 pagi, di ruang serbaguna lantai 1. Mari gabung dan berdoa bersama. Pembangunan rumah diakonia. Rumah diakonia dibangun untuk menolong para perempuan yang lanjut usia yang membutuhkan pendampingan dan perawatan di masa usia tua mereka. Setiap bata yang terpasang adalah harapan baru. Bagi mereka yang telah menua, mari kita bersama ambil bagian sesuai visi gereja kita, Be Fruitful Church, menjadi gereja yang berbuah yang kuat dalam pelayanan kasih. Mohon dukungan doa, daya, dan dana untuk wujudkan tempat tinggal yang nyaman dan penuh kasih bagi para lansia kita. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening BCA nomor 0317315 kali atas nama Gereja Isa Al-Masih atau melalui amplop persembahan pembangunan yang sudah disediakan di gereja.
dukung dalam doa untuk kelima saudara kita yang akan masuk dalam baptisan air pada tanggal 13 bulan Agustus 2025 pukul 4 sore. Nama-nama kelima saudara kita dapat dilihat di media cetak maupun elektronik. Apabila ada keberatan yang sah, dapat disampaikan kepada Pendeta Elisa paling lambat hari Minggu, tanggal 3 Agustus. Perayaan 2 tahun Berea Mart Giaku, Berea Mart bakal banjir hadiah. Sepanjang bulan Juli setiap minggu, belanja minimal Rp25.000 dapat memenangkan Grand Prize dan banyak hadiah hiburan lainnya. Ingat, setiap minggu sepanjang bulan Juli, mari datang dan selalu belanja di Berea Mart. Berea Mart melayani dengan hati. Beatstone Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, 2 bulan Agustus 2025, jam 5 pagi, di Ruang Serbaguna lantai 1. Minggu depan, tanggal 3 bulan Agustus 2025, ibadah akan disertai dengan perjamuan suci, pengambilan hosti, dan anggur. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah, akan dilayani pada hari Selasa, 29 bulan Juli 2025, sampai dengan Sabtu, 2 bulan Agustus 2020. 5 saat jam kantor, suatu kebahagiaan apabila kita mempunyai kesempatan untuk mengembalikan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah Tuhan, maka Tuhan akan mengembalikan berlipat ganda. Persiapkanlah dengan jujur dan persembahkanlah dengan sukacita. Bagi jemaat yang tergerak untuk mendukung program Belajar Bersama Giaku, daftarkan diri sebagai sukarelawan pengajar. Kami sedang membutuhkan pengajar matematika dan bahasa Inggris untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Silakan menghubungi Saudara Yeremia Immanuel untuk informasi lebih lanjut. Kami mengajak anak-anak kelas 4 SD, 2 SMP, dan 3 SMP untuk mengikuti kelas matematika dan bahasa Inggris dalam program Belajar Bersama Giaku. Jadwal kelas dapat dilihat di Warta Jemaat. Kelas akan dimulai tanggal 26 bulan Juli dan dapat melakukan pendaftaran kepada Saudara Yeremia Immanuel. Tempat terbatas. Kelas ini terbuka untuk anak-anak dari seluruh gereja di Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini, atau dapat juga melalui kris yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Al-Masih Kudus, serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Al-Masih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar gereja ini terupdate. Baik, puji nama Tuhan. Kepada Saudari Leoni Sisilia sebagai anggota baru, apakah hadir pagi ini? Kalau ada, bisa berdiri untuk kami kenal. Ya, berikutnya kami pun mau menyambut kepada kedua calon mempelai, Saudara Peter dan Saudari Lita hadir dalam ibadah pagi ini. Bisa berdiri? Ada ya. Ya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kami ingin menyambut juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami pagi ini. Kalau ada di antara kita bisa bangkit berdiri untuk kami kenal dan disambut oleh Bapak Ibu Majelis. Ya, dan sebelum kita akan berdoa bagi saudara-saudara yang berhari ulang tahun, saya menyampaikan satu koreksi dalam warta jemaat. Kalau Bapak Ibu membaca warta jemaat, baik yang cetak seperti ini maupun yang digital, itu ada kesalahan penulisan dari sekretariat untuk bagian pembangunan rumah diakonia. Di sana ada tertulis sebagai salah satu sumber pemasukan adalah kas majelis. Yang benar adalah kas gereja. Jadi dengan demikian koreksi telah dilakukan, kas majelis semestinya tertulis kas gereja. Mohon maaf untuk kesekeliruan ini, dalam warta berikutnya akan kami perbaiki. Baik, kita akan menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun dalam pekan ini, dari hari Senin sampai hari Minggu ini, tanggal 21 sampai 27. Ada yang berhari ulang tahun? Happy birthday to you.
Kami ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Pak Gembala akan berdoa untuk kita semua. Mari kita hidup di dalam kemurahan Tuhan senantiasa dan jadilah saksi-saksi Kristus. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Pada minggu terakhir kita akan mendoakan persembahan persepuluhan kita ya. Saya ajak kita berdoa untuk mengangkat amplop ini. Tuhan, kami mengangkat amplop persepuluhan ini sebagai tanda iman kami tertuju kepadamu, bahwa Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit untuk berkat anak-anak-Mu. Oleh karena itu dengan kesungguhan dan kerinduan hati kami pada minggu selanjutnya kami membawa persembahan persepuluhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Turunkan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Kami mohon berkat-Mu satu persatu. Engkau menyertai anak-anak-Mu, beri tuntunan masa depan yang baik, kesehatan, kekuatan, dan mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam iman yang semakin dewasa. Kami memohon berkat-Mu untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di hari-hari ini. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Mayek, Ibu Tine, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Sulistiowati, Ibu Oi Bianio, Ibu Linda, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Lim Niepnio, Ibu Rahel Markati, Ibu Lili, Ibu Melani Juanio, Ibu Livia Megasari, Ibu Jan Bertin, Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subagi, Bapak Beni Saburianto, Bapak Wagio, Bapak Rudi Susanto, Bapak Holiang, Bapak Agus dan Bapak Andre Wikuno. Berkati mereka, jamahlah ya Tuhan. Kalau mereka sedang mengalami sakit, sembuhkanlah mereka. Kalau mereka sedang bergumul, kuatkanlah iman mereka ya Tuhan. Dan berkati juga ya Tuhan jemaat lansia yang terbaring. Biarlah Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan kepada anak-anak-Mu ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk kerinduan kami untuk menjadi gereja yang berbuah, yang melayani diakonia yang kuat, pelayanan sosial kepada orang-orang yang membutuhkan dan yang lemah. Berkati program rumah diakonia lansia Tarlian ini. Engkau sendiri yang menyediakan apa yang Gereja Isa Al-Masih Kudus butuhkan. Tuhan, kami berdoa juga untuk program kursus untuk anak-anak SMP, SD dan SMA yang mau belajar matematika, bahasa Inggris di gereja ini. Supaya gereja ini boleh memberkati anak-anak itu sehingga mereka boleh dipersiapkan di dalam pendidikan umum. Engkau memberikan hikmat kepada para guru, para sukarelawan yang ada untuk melayani Tuhan di dalam pelayanan pendidikan ini. Terima kasih, kami berdoa untuk kota ini ya Tuhan, untuk negara ini. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, beri kesejahteraan dan Tuhan beri keamanan. Kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa supaya bangsa-bangsa ini boleh memiliki kedamaian. Mereka boleh hidup damai satu sama lain. Kami berdoa supaya masyarakat Palestina yang ada di Gaza, Tuhan berilah kekuatan, penghiburan kepada mereka dan pertolongan ketika mereka ada di dalam kelaparan dan bahaya perang. Berkatilah hidup kami supaya kami boleh menjadi pembawa
pembawa damai di mana saja kami berada. Mari kita sekalian berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang setelah engkau memenuhi panggilan Tuhan untuk beribadah kepadanya di bait-Nya, lanjutkanlah perjalanan hidupmu di hari-hari yang ke depan dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci, mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat